Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha' ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Sadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki. Bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya akhirat, neraka, jahannam. Dan dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat yang sama-sama kita simak, sama-sama kita dengarkan adalah dari surah Al-Isra ayat ke-18 ya. Ibu tadi baca ya Bu ya. Nah, untuk sama-sama kita memaknai ayat ke-18 dari surah Al-Isra ini, kita dengarkan tausiah dari Ustazah kita yang sudah hadir bersama dengan kita, Ustazah Karimah, silahkan, fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan mudah-mudahan yang jawab salamnya paling keras, hutangnya mudah-mudahan cepat lunas. Karena kalau ngomongin hutang ini biasanya pada semangat ya. Masya Allah, apa kabar, sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawil matin, al-malikil haqqil mubin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad dengan sama-sama mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masya Allah, luar biasa. Kali ini kita membahas tema yang sekiranya relate sama kehidupan kita. Nyata sering kita lakukan. Ibadah ternodai karena niat duniawi. Nauzubillahi min dzalik. Sedangkan bunda-bunda semua, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Yuk sama-sama kita buka di surah Al-Baqarah. Surah kedua ada di juz 2 ayat 152. Ada di halaman 23 pojok bawah, naikkan dikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Katanya kalau kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala, pasti dan tentunya kita akan ingat sama Allah, dan insya Allah Allah akan ingat kepada kita. Alhamdulillah siang hari ini kita kumpul di sini, tandanya kita ingat sama Allah Subhanahu. Bu, bu, bu. Ngomong-ngomong tentang ibadah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun." Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus beribadah karena ada ibadah yang wajib. Apa yang harus kita kerjakan? Dari awal, yang pertama yaitu ibadah solat. Ma huwa shalah? Apa itu solat? As-salatu huwa ibadah. Salat itu ibadah. As-salatu huwa ad-du'a. Salat itu doa. Di mana secara istilah
Salat merupakan gerakan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Yang kita kerjakan dalam salat bernilai ibadah dan insya Allah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngomongin tentang ibadah salat, itu selalu kita kerjakan sehari berapa kali, Bu? 5 kali. Dari subuh sampai isya kita kerjakan salat. Katanya salat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi gimana nyatanya? Jangan sampai ibadah salat yang kita kerjakan sia-sia amalannya. Jangan sampai ibadah salat yang kita kerjakan amalannya sia-sia. Ternodai karena apa? Kita niatnya bukan mencari ridho Allah. Kita niatnya bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada niat lain. Contohnya gimana, Bu? Contohnya mungkin tersirat di hatinya ada ria. Ingin dilihat. Betul apa betul? Atau biasanya, Bu, pamer kalau bahasa kita mah, betul? Ada, Bu, orang kalau di rumah sholatnya mah buru-buru. Tapi kalau di masjid ada yang sholatnya, Bu, bukan hanya sholat wajib. Tapi ditambahin qobliyah dan ba'diyah. Betul apa betul? Kalau di rumah, Bu, ngomong-ngomong bacaannya Ustadz biasanya trikul. Yang pendek-pendek, yang gampang-gampang. Tapi kalau di masjid itu bacaannya, Bu, anabat dibaca. Ada lagi nih, Bu, kalau orang sana ya, bukan di sini. Kalau di sini saya rasa bidadari semua kan. Ibadahnya Masya Allah. Ya kan, Bu, lagi sholat itu niatnya ya Allah, Bu, duniawi, pengen dilihat orang, pengen didengar orang, Bu. Na'udzubillahi min dzalik. Tadi yang pertama, kita harus jaga niat kita. Niat kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa yang kita kerjakan, sholat kita semuanya bernilai ibadah dan insya Allah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi ngomongin sholat, Bu. BTW kalau ngomongin sholat itu sholat kadang susah khusyunya. Betul apa betul, Bu? Kalau lagi sholat barang yang hilang jadi ketemu. Ada yang begitu? Allahu Akbar. Oh iya, kunci di atas lemari kayaknya. Allahu Akbar. Oh iya tuh dompet kayaknya di sebelah kasur. Atau yang paling sering Allahu Akbar. Ini rakaat kedua atau ketiga ya? Ini yang ketawa semua ini berpengalaman. Tadi yang pertama yaitu ibadah sholat. Harus kita jaga niatnya. Kemudian yang kedua ada ibadah sedekah, Bu. Masya Allah kalau kita ngomongin sedekah itu sedekah di saat rezeki kita lapang maupun sedekah di saat rezeki kita sedang sempit. Barangkali ketika kita rezekinya sedang sempit, sedang pas-pasan, mudah-mudahan justru itu yang akan membuka pintu rezeki kita insya Allah. Bu, Bu, Bu. Ngomongin tentang sedekah, misalkan kita sedekah kita harus ngeluarin uang. Jangan sampai udah keluar uang, udah keluar tenaga, udah keluar waktu. Itu sedekahnya jadi sia-sia, sedekahnya pahalanya jadi ternodai. Nauzubillahi min dzalik. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah kamu membatalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut, apalagi sampai menyakiti perasaan orang yang dikasih. Kadang mohon maaf ya, Bu ya, gini, ada orang yang ngasihnya gak seberapa tapi disebut-sebut. Betul apa betul? Apalagi kalau ngasihnya banyak, bukan hanya disebut. Kalau kita salah dikit diungkit-ungkit. Ada yang gitu, Bu? Ada, Bu? Yang mana orangnya? Masya Allah, ngomongin tentang sedekah. Apalagi zaman sekarang, Bu, di zamannya apa-apa posting. Sedekah ya, Bu ya, 100.000 posting. Sedekah ngasih beras posting. Itu sedekah atau pamer? Cengamah. Ini kayaknya Ustadz lagi nyindir satu sama lain. Itu tadi yang pertama sholat, yang kedua sedekah, dan yang gak kalah pentingnya nih, Bu, yang ketiga kita harus ibadahnya tuh baca Al-Quran. Mahwal Quran.
Apa itu Al-Quran? Al-Quranu huwa kitabul muslimin, kitabnya umat muslim. Anazzalallahu ala sayyidina Muhammad, yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad biwasitati Jibril, melalui wasilah malaikat Jibril. Tujuannya adalah hudal lil muttaqin, diturunkan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jangan mentang-mentang Bu, dia rajin ngaji, diangkut ngaji, suaranya kenceng-kenceng. Terus lagi pengajian kayak gini ngajinya kenceng-kenceng ya Bu ya. Nauzubillahi min zalik. Ngaji boleh di mana aja, ngaji boleh kapan aja, tapi yang Mbok yo tahu tempat. Betul apa betul Bu? Nah, semua itu kita kembalikan niatnya hanya lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai sia-sia, dan khususnya Bunda, pesan saya jangan sampai ibadah kita yang sudah kita kerjakan terbuang begitu saja. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Terima kasih banyak Karimah, Masya Allah berapi-rapi banget ya Bu ya. Bu. Itu sampai dongak begitu, kenapa itu Ibu? Aduh, kalau yang diceritain tadi atau disampaikan tadi sama Ustazah Rima itu ada ya Bu ya, yang kita lihat orang seperti itu ada ya Bu ya. Ada nggak? Yang mana? Silakan, ada yang mau nanya, Ibu silakan. Silakan Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz dan Ibu Ustazah. Nama saya Ibu Hasnania dari Majelis Ta'lim Al-Izzah, pimpinan Al-Ustazah Ibu Haja Nur Hayati SPDI dari Bekasi. Yang saya ingin pertanyakan adalah, apa yang bisa dilakukan untuk memastikan niat ibadah tetap tulus dan tidak terpengaruh oleh motif duniawi? Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaannya bagus banget Bu. Cakep banget kayak orang yang nanya, betul apa betul? Tadi pertanyaannya gimana biar niat kita murni ya Bunda ya. Biar apa Bunda tadi? Murni karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bunda, nih kita sebagai manusia berusaha beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Jasmani kita melakukan, tapi semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kita tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita hitung-hitung. Allah saja tidak pernah menghitung nikmat yang kita kasih. Beribu-ribu nikmat yang telah Allah berikan. Contohnya, kita dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini, sampai hari ini kita masih dikasih sama Allah umur yang panjang. Bukan hanya sebatas umur, tapi tentunya umur ini kita pakai untuk hal-hal yang baik, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nggak ada yang tahu nanti wafatnya kapan, meninggalnya kapan, amalan apa yang sudah kita siapkan. Ada loh Bu, orang yang ibadahnya bagus tapi semuanya rusak dan sia-sia karena hatinya belum bersih. Makanya dari awal kalau kita pengen niat kita lillahi ta'ala, kita bersihkan diri kita bersihkan jiwa kita semata-mata hanya ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan niat baik kita, hati tulus kita semata-mata karena Allah, insya Allah akan memberikan pahala yang luar biasa. Jangan lupa juga Bunda, ibadahnya harus kita jaga. Tadi sholatnya kita jaga, sedekahnya kita jaga, terus juga baca Al-Qur'annya kita jaga. Jangan lupa juga kita sebagai manusia punya kewajiban dua. Hablum minallah dan juga hablum minan nas. Menjaga hubungan sama Allahnya sudah bagus, ibadahnya sudah bagus, niatnya sudah lurus. Dan jangan lupa juga hablum minan nas, hubungan sama manusianya kita jaga. Insya Allah hidup kita akan menjadi hidup yang berkah dunia dan akhirat, insya Allah. Amin ya Allah Bu. Bu. Hablum minallah dan hablum
minanas. Jadi ingat nih Ustazah ya, ada satu ayat yang sering dibacakan tuh. Apa? Innallaha ya'muruna bil adli wa ihsan wa itaidil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Artinya Allah memerintahkan kita untuk berlaku adil. Ini perintah loh, amar loh ini ya kan? Perintah berlaku adil Bu, sama tetangga. Udah adil belum kita Bu? Bu. Kalau kita masak, tetangga dapat baunya apa dapat makanannya? Baunya. Tetangga jangan cuma dapat baunya, ya seenggaknya dapat kuahnya deh Bu ya. Nah, terus berlaku adil, berlaku baik sama tetangga juga, sama saudara, sama kakak, sama adik. Biasanya ada nih Ustazah yang baiknya sama tetangga, sama adik sama kakaknya hubungannya nggak bagus. Betul banget. Nah, ada di situ, ada begini Bu. Mana orangnya? Banyak atau enggak Bu? Bu, berbuat baik itu ibadah juga, ya kan? Jangan karena pengen kelihatan orang aja ya Ustazah ya. Benar, pengen kelihatan orang biar kelihatan baik. Betul. Pas di luar enggak. Benar, karena kita nggak tahuan umur ya Bu ya. Benar nggak? Ya, bisa jadi ya kan ibu duluan, saya belakangan. Benar nggak Bu ya? Bisa jadi saya belakangan, ibu duluan. Ya, sama aja ya. Ya Allah, baik. Ustazah Rima terima kasih banyak. Ibu Bu terima kasih. Setelah ini kita akan lanjut lagi. Kita akan bahas mengenai ibadah ya. Gimana caranya supaya ibadah itu benar-benar lillahi ta'ala. Tapi punya dampak kebahagiaan di dunia juga buat kita ya. Saya putar nih temanya. Jadi supaya benar-benar khusyuk ibadahnya. Tapi juga dapat keberkahan juga ya di dunia. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Di Cahaya Hati Indonesia.